بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penyebab Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di tahun yang dikenal oleh bangsa Arab sebagai tahun gajah. Tahun itu disebut tahun gajah karena ada peristiwa penyerbuan pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Dahulu Yaman dikuasai oleh seorang gubernur berkebangsaan Habasyah atau Ethiopia yang beragama Nasrani. Namanya adalah Abraha. Kemudian, bagaimana mungkin seorang gubernur Ethiopia berkuasa di negeri Arab Yaman? Penjelasannya harus kita kembalikan pada kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang yang dikorbankan di parit. Allah Ta'ala berfirman, binasalah dan terlaknat orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Quran Surat Al-Buruj ayat 4 hingga 8. Dahulu di Yaman terjadi penyiksaan terhadap orang-orang Nasrani. Raja Yaman yang musyrik yang bernama Zunuwas menyiksa dan membunuh orang-orang Nasrani dengan memasukkan mereka ke dalam parit besar yang berapi. Jumlah korban pembantaian ini mencapai sekitar 20.000 orang. Di antara orang Nasrani ini ada yang bernama Dauzu Ta'laban, melarikan diri ke negeri Syams untuk menemui Kaisar Romawi yang ketika itu juga beragama Nasrani. Kaisar Romawi ini kemudian mengirimkan surat kepada An-Najasyi, Raja Ethiopia yang juga beragama Nasrani. Kaisar meminta agar An-Najasyi mengirimkan pasukan untuk menghukum Zunuwas yang berlaku zalim kepada orang-orang Nasrani di Yaman. Kenapa dia meminta Ethiopia yang bertindak? Kenapa tidak berangkat sendiri ke Yaman? Hal ini karena letak Ethiopia yang begitu dekat dengan Yaman, tinggal menyeberangi Laut Merah. Maka sampailah pasukan Ethiopian ini ke negeri Yaman. An-Najasyi kemudian mengirimkan dua panglima perang terbaiknya, yaitu Aryad dan Abraha. Tanpa kesulitan, mereka kemudian melibas habis pasukan Zunuwas, lalu menjadikan Yaman sebagai sebuah koloni yang berada di bawah kekuasaan Ethiopian. Setelah menang, Aryad dan Abraha, dua panglima Ethiopian ini kemudian saling berebut kekuasaan. Masing-masing mengklaim mereka yang berhak untuk menjadi gubernur jenderal di Yaman. Akhirnya perebutan kekuasaan itu diselesaikan dengan duel 1 lawan 1, bagaikan pertandingan dua gladiator. Dikisahkan bahwa di pertandingan tersebut Aryad lebih mendominasi dan bahkan bisa menebaskan pedangnya sehingga hidung Abraha terpotong. Walaupun lebih mendominasi dalam duel tersebut, sial bagi Aryad atau seorang budak loyalis Abraha ikut serta dalam pertandingan tersebut, lalu berhasil memburu Aryad. Jadilah Abraha sebagai pemenang pertandingan tersebut, walaupun dengan cara yang curang, dengan dibantu oleh budaknya tadi.
Ketika mendengar apa yang terjadi di antara panglima-panglimanya ini, An-Najasyi, Emperor atau Kaisar Ethiopia, murka. Dia pun berjanji akan menginjak Yaman untuk menghukum Abraha dan menginjak ubun-ubun Abraha. Namun, bukan Abraha namanya kalau tidak cerdas. Untuk memadam kemarahan An-Najasyi, maka Abraha mengirimkan berbagai macam hadiah yang membuat senang hati An-Najasyi. Dia juga mengirimkan tanah Yaman yang disertai rambut ubun-ubunnya. Dengan demikian, An-Najasyi tidak perlu berangkat ke Yaman. Cukup dengan menginjak tanah dan ubun-ubun yang dia kirimkan. Selain itu, untuk meredam kemarahan An-Najasyi, Abraha juga menjanjikan akan membangun sebuah gereja yang indah di kota Sana'a, yaitu sebuah ibu kota di Yaman. Karena tahu bahwa rajanya ini adalah raja seorang Nasrani yang taat, maka cara melobinya pun dengan membangun gereja yang indah. Abraha pun kemudian membangun sebuah gereja yang sangat besar di kota Sana'a. Bangunannya tinggi sekali, langit dipenuhi dengan berbagai ukiran dan pahatan. Orang-orang Arab menamainya Al-Qulais. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa bangsa Arab menyebutnya gereja sebagai Al-Qulais karena bangunannya demikian tinggi sehingga menyebabkan qalansuah atau peci yang dipakai seorang laki-laki akan terjatuh ketika mendongak untuk melihat puncak gereja tersebut. Tapi bisa jadi Al-Qulais itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang bermakna gereja. Untuk pembangunan Al-Qulais, Abraha mengirimkan surat kepada kerajaan Habasyah dan kekaisaran Romawi di Bizantium untuk mengirimkan batu pu'alam, para tukang dan ahli bangunan, serta mozaik-mozaik penghias gereja. Gereja itu juga dibangun dari batu berwarna hijau, kuning, putih, dan hitam. Batu-batu ini dibawa dari reruntuhan istana Ratu Saba yang berasal dari Ma'rif. Tangga gereja tersebut terbuat dari batu pualam, sedangkan pintu-pintunya terbuat dari perunggu. Dinding-dindingnya dihiasi dengan ornamen mozaik yang indah berbentuk salib. Di masa itu, sesuai dengan tradisi Nasrani, salib tidak boleh diletakkan pada sesuatu yang bisa dipijak. Oleh karena itu, salib hanya digantungkan di dinding. Gereja juga dihiasi dengan ukiran-ukiran kayu dan juga gading yang indah, dan dilengkapi pula dengan hiasan yang terbuat dari emas dan batu berharga. Abraha kemudian menginstruksikan agar bangsa Arab menziarahi dan memuliakan gereja ini seperti mereka memuliakan Ka'bah di kota Mekah. Tentu orang-orang Arab sangat murka. Dengan perintah Abraha ini, bagaimana mungkin mereka memuliakan gereja buatan seorang jenderal penjajah dari Ethiopia untuk kemudian meninggalkan Baitullah yang ada di kota Mekah. Akhirnya, puncak kemarahan itu tampak dari tindakan salah seorang Arab dari suku Quraisy. Orang ini pergi ke gereja tersebut, kemudian pada malam hari dia buang hajat di dalam gereja, lalu kembali ke tempat asalnya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ada seorang pemuda dari kalangan Quraisy memasuki gereja besar di Yaman, lalu ia membakarnya, sedangkan di hari itu cuaca sangat panas. Maka dengan mudahnya gereja itu terbakar hingga rata dengan tanah. Juru kunci gereja ini pun melaporkan apa yang terjadi kepada Abraha. Marahlah Abraha, dia pun ingin membalas perlakuan bangsa Arab dengan menghancurkan rumah ibadah mereka, yaitu Ka'bah di kota Mekah. Abraha kemudian bersiap-siap menghimpun bala tentaranya dalam jumlah yang sangat besar. Lalu ia berangkat dengan pasukannya dengan maksud agar tidak seorang pun dapat menghalangi niatnya. Selain dari itu, ia membawa seekor gajah yang sangat besar. Gajah itu disebut dengan Mahmud. Gajah tersebut sengaja dikirim oleh Raja An-Najasyi kepadanya untuk tujuan tersebut. Bahkan menurut pendapat lain, selain Mahmud masih ada 8 gajah lainnya, dan menurut pendapat yang lainnya lagi 12 ekor gajah. Gajah tersebut akan dijadikan sebagai sarana untuk merobohkan Ka'bah. Rencananya mereka akan mengikat semua sisi Ka'bah dengan rantai,
lalu mengikatnya pada leher gajah. Maka gajah akan menariknya dan tembok Ka'bah akan runtuh seketika. Ketika orang-orang Arab mendengar keberangkatan Abraha dengan pasukannya yang bergajah itu, maka mereka merasakan adanya bahaya yang amat besar akan menimpa diri mereka, dan mereka merasakan bahwa sudah merupakan kewajiban mereka untuk membela rumah Allah dan mengusir orang-orang yang bermaksud jahat terhadapnya. Maka bangkitlah seorang laki-laki dari kalangan penduduk Yaman yang terhormat dan terbilang sebagai pemimpin mereka untuk mengadakan perlawanan terhadap Abraha. Orang tersebut bernama Dzunafar. Dzunafar kemudian menyerukan kepada kaumnya dan orang-orang Arab lainnya untuk memerangi Abraha dan berjihad melawannya demi mempertahankan Baitullah. Ajakan Dzunafar itu mendapat sambutan dari bangsa Arab. Mereka pun kemudian berperang melawan Abraha yang dipimpin oleh Dzunafar. Tetapi pada akhirnya Dzunafar kalah. Hal ini karena Allah ingin agar orang-orang bisa menyaksikan kekuasaan Allah dalam melindungi rumahnya. Dzunafar kemudian ditawan. Abraha kemudian memberinya amnesti dan membiarkannya pergi. Dan ketika perjalanan Abraha sampai di tanah, orang-orang Qatham ia dihalangi oleh Nufail ibnu Habib al-Qahtan al-Khathami bersama kaumnya yang memerangi selama 2 bulan. Tetapi pada akhirnya Abraha berhasil mengalahkan mereka dan menawan Nufail ibnu Habib. Pada mulanya Abraha bermaksud untuk mengeksekusi Nufail, akan tetapi kemudian dia berubah pikiran. Abraha lalu memberikannya amnesti dan membawanya serta ke Mekah sebagai penunjuk jalan negeri Hijaz untuk menghancurkan Ka'bah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah bahasan yang singkat ini mengenai penyebab Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin.